Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas besar K3 dengan judul Analisis Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Proses Manufaktur Logam Berbasis Desain Produk. Presentasi kali ini mencakup pendahuluan, tujuan, pembahasan, serta kesimpulan. Sebelum memasuki topik pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami, Aulia Okta Putri, lalu M. Ilham Nurul Huda, lalu Randis Chandra, serta Safira Maulid. Langsung saja kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Industri manufaktur logam adalah salah satu sektor dengan resiko kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi. Proses manufaktur logam seringkali melibatkan tahapan yang berbahaya bagi para pekerja, seperti pemotongan logam, pengelasan, dan pengecatan. Resiko ini meliputi paparan bahan kimia berbahaya, cedera akibat mesin, hingga bahaya ergonomis akibat postur kerja yang kurang baik. Oleh karena itu, analisis resiko K3, keselamatan dan kesehatan kerja, sangat penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan resiko-resiko tersebut, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus produktif. Desain produk dalam proses manufaktur memiliki pengaruh signifikan terhadap resiko K3. Faktor-faktor seperti bentuk, ukuran, dan material produk mempengaruhi jenis serta tingkat resiko yang mungkin dihadapi pekerja selama proses produksi. Maka dari itu, analisis resiko K3 perlu dilakukan sejak tahap awal perancangan produk agar produk tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman bagi para pekerja yang terlibat dalam proses produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan manufaktur logam, serta mengembangkan langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Dengan menganalisis faktor-faktor resiko K3 dan mengintegrasikannya ke dalam desain produk, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan meningkatkan kualitas kerja di industri manufaktur logam. Proses manufaktur logam dan risikonya. Dalam proses manufaktur logam, terdapat beberapa tahapan utama yang umumnya menimbulkan risiko tinggi bagi para pekerja, seperti pemotongan, pengelasan, pengecatan, dan pengecoran. Yang kedua, risiko yang muncul dapat berasal dari berbagai faktor, yaitu mesin yang digunakan, bahan baku yang diolah, lingkungan kerja, dan desain produk itu sendiri. Setiap tahapan ini memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya, karena karakteristik dan jenis risiko di setiap proses manufaktur logam sangat bervariasi. Selanjutnya ada risiko kesehatan dan keselamatan dalam proses manufaktur logam. Jenis risiko yang muncul terjadi di industri manufaktur logam antara lain risiko fisik. Cedera yang disebabkan oleh mesin atau alat potong merupakan salah satu risiko utama. Proses pemotongan, penggilingan, atau pengelasan sering melibatkan peralatan yang bergerak cepat dan tajam. Misalnya, mesin pemotong logam atau gergaji dapat menyebabkan cedera serius jika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Selain itu, selama proses pengelasan, percikan logam panas juga bisa melukai pekerja jika tidak ada pelindung yang memadai. Yang kedua, risiko kimia. Proses pengelasan dan pemotongan logam seringkali menghasilkan asap beracun yang mengandung gas berbahaya seperti ozon, karbon monoksida, atau uap logam. Paparan jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius seperti penyakit paru-paru dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, debu logam yang dihasilkan dari penggilingan juga berpotensi merusak kesehatan paru-paru jika terhirup. Yang terakhir ada risiko ergonomi. Pekerja di industri manufaktur logam sering melakukan pekerjaan berulang atau mengangkat beban berat dalam posisi tubuh yang tidak ergonomis, yang dapat mengakibatkan gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung, cedera otot, dan kelelahan fisik. Pengaruh desain produk terhadap risiko K3. Desain produk memiliki dampak langsung terhadap tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Desain yang mengutamakan keselamatan kerja dapat membantu mengurangi potensi bahaya fisik, kimia, maupun ergonomi.
Beberapa aspek desain yang perlu dipertimbangkan meliputi 1. Desain yang mengurangi risiko fisik. Bentuk dan ukuran komponen yang lebih sederhana dapat mengurangi potensi cedera pekerja. Misalnya, desain minimalkan penggunaan ujung-ujung tajam dan komponen yang rumit memungkinkan proses produksi yang lebih aman dengan bantuan mesin otomatis. 2. Material yang lebih aman. Pemilihan bahan baku yang aman sangat penting. Menggunakan bahan yang tidak mengeluarkan gas berbahaya atau partikel beracun dapat mengurangi paparan bahan berbahaya bagi pekerja. 3. Fitur keamanan dalam alat atau mesin. Mesin yang dilengkapi dengan pelindung dan pengaman dapat mengurangi risiko kecelakaan. Fitur pengaman ini berfungsi mencegah pekerja dari kontak langsung dengan komponen mesin yang bergerak cepat atau material yang berbahaya. Mitigasi resiko berdasarkan desain produk dan proses langkah-langkah mitigasi. Yang pertama, perancangan ergonomis dan penggunaan mesin otomatis. Mendesain alat-alat manufaktur dan produk dengan memperhatikan aspek ergonomi dapat mengurangi resiko cedera muskuloskeletal. Misalnya, menggunakan mesin otomatis untuk pengelasan atau pemotongan dapat mengurangi interaksi langsung pekerja dengan material berbahaya. Yang kedua, pelatihan kesadaran dan keamanan. Memberikan pelatihan keselamatan kerja secara rutin dan pemahaman penggunaan APD kepada pekerja sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup prosedur darurat serta cara menggunakan peralatan dengan aman. Yang ketiga, pengawasan dan pemeliharaan alat. Pemeliharaan rutin pada peralatan dan mesin sangat penting untuk mencegah kerusakan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Mesin dan alat yang didesain agar mudah dipelihara juga akan membantu menjaga keselamatan di tempat kerja. Jadi, penelitian ini menyimpulkan bahwa desain produk berbasis K3 sangat penting dalam mengurangi risiko kerja di industri manufaktur logam. Dengan memasukkan pertimbangan keselamatan pada tahap desain, risiko fisik, kimia, dan ergonomi dapat diminimalkan sehingga meningkatkan keselamatan dan produktivitas pekerja. Selain itu, penerapan langkah mitigasi yang tepat seperti penggunaan APD, otomatisasi ventilitas yang memadai, serta pelatihan keselamatan yang rutin sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.